الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk di malam bulan Rabiul Awal. Dan di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang dilahirkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bulan yang disambut oleh setiap pecinta Ahlul Bait. Bulan yang disambut oleh setiap yang mengaku dan menjadikan beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi sebagai nabinya. Karena itu di bulan Rabiul Awal harus selalu kita membicarakan mengenai kebesaran, keagungan, kemuliaan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu kajian kita malam ini dan malam-malam berikutnya dalam bulan Rabiul Awal semuanya hanya berkaitan dengan beliau Sayyidul Wujud, dengan harapan bertawassul melalui Rasul dan mohon kepada Allah agar selalu kita dijadikan manusia-manusia yang mencintai Rasulullah, hidup bersama Rasul, mati bersama Rasul dalam arti membawa cinta pada Rasul dan keluarganya, dan kelak dibangkitkan bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kajian pertama dalam bulan Rabiul Awal ini saya kaji berkaitan dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Apa rahasia salawat kepada beliau? Apa kemuliaan dan keutamaan salawat kepada Rasul? Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasul? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan pahala demi pahala yang besar apabila kita bersalawat kepada beliau? Bahkan kenapa Rasul dalam beberapa hadis beliau mengancam kita, bahkan menyebutkan hal-hal yang amat menakutkan kalau kita tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Hal-hal semacam ini perlu kita kaji di awal kita masuk di bulan Rabiul Awal. Toh nanti akhirnya kita akan membicarakan bagaimana cara salawat kepada beliau. Ayat yang saya baca tadi adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Begitu Allah menyebutkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian ayat berikutnya baru Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian Allah baru memerintahkan kaum mukminin untuk bersalawat kepada beliau. Kalau Adam memperoleh kemuliaan dari Allah seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran kepada kita, bahwa Adam diberi oleh Allah kemuliaan sehingga para malaikat harus bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Begitu perintah Allah kepada para malaikat, apabila telah kuciptakan Adam, kutiupkan ruh, maka kalian wahai para malaikatku bersujudlah kepada Adam. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan pada Adam. Tetapi apabila kita melihat yang Allah berikan kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, akan melebihi apa yang pernah Allah berikan kemuliaan itu kepada Adam alaihissalam. Coba kita lihat, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sekali dan selesai. Tetapi untuk Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Allah tidak memerintahkan para malaikat untuk bersalawat sekali dalam kehidupan mereka dan selesai, tidak. Tetapi untuk Sayyidil Wujud, penghormatan yang Allah ingin berikan kepada beliau berbeda dengan yang Allah berikan kepada Adam. Karena bukan hanya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, bukan hanya Allah memerintahkan para malaikat untuk bersalawat kepada Rasul sekali dan selesai, tetapi Allah menyebutkan bahwa aku Allah Rabbul Izzah bersalawat kepada Muhammad. Kemudian para malaikatku bersalawat kepada beliau. Dan bukan sekali seperti sujud para malaikat kepada Adam, tetapi Allah di sini menggunakan dengan fi'il mudhari' yusallun, dalam arti para malaikat sepanjang kehidupan mereka tidak pernah henti-hentinya bersalawat kepada Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu Allah menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusallun, dalam arti bistimrar dengan fi'il mudhari', senantiasa. Kedua, kita bisa melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan salawat Allah para malaikatnya untuk Rasul, kemudian perintah Allah kepada kaum mukminin untuk bersalawat kepada Rasul. Ternyata perintah ini berbeda dengan perintah-perintah Allah dalam ayat-ayat lain berkaitan dengan hukum-hukum lain. Biasanya Al-Quran apabila memerintahkan kaum mukminin untuk melaksanakan sesuatu, maka Allah tinggal merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, masalan, atau qu anfusakum wa ahlikum nar, atau perintah-perintah yang lain tinggal langsung Allah merintahkan, wahai orang mukminin laksanakanlah, laksanakan salat, laksanakan apapun semua perintah itu. Tetapi berkaitan dengan salawat, Allah tidak begitu merintahkan kaum mukminin untuk bersalawat kepada Sayyidil Wujud, karena Allah menyebutkan terlebih dahulu sebelum memerintah, ketahuilah bahwa aku Allah bersalawat kepadanya, bahwa para malaikatku bersalawat kepadanya. Setelah Allah menyebutkan bahwa Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, baru Allah memerintahkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bersalawat kepada Rasul setelah Allah sebutkan bahwa Allah terlebih dahulu, para malaikat
bersalawat kepada Rasul. Jadi kalau kita lihat gandengan ayat semacam ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru datang perintah untuk kaum mukminin. Gandengan kalau kita melihat semacam ini dalam Al-Qur'an, ada ayat yang mirip berkaitan dengan ini, yaitu ketika Allah bersaksi pada sesuatu, para malaikatnya, para ulul ilmi, berkaitan dengan apa? Dengan tauhidnya kepada Allah. Seperti kita membaca firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Gandengannya as-salawat dengan tauhidillah, berkaitan Allah, para malaikatnya dan ulul ilm. Di sini Allah, malaikatnya bersalawat, baru kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa arti salat? Kalau kita membaca bahasa, dalam segi bahasa, as-salah adalah ad-doa. Doa itu salah. Karena itu dalam beberapa ayat, ada ayat Al-Quran Allah menyebutkan kalau Rasul telah menerima zakat dari seseorang, orang menyerahkan zakat, Rasul diperintahkan untuk mendoakan, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Doakan mereka, karena doamu untuk mereka itu mententramkan hati mereka. Apa arti salawat Allah pada Rasul, salawat para malaikat kepada Rasul, dan salawat kita kaum mukminin kepada Rasul? Dalam buku-buku yang menerangkan ayat ini, mereka menulis di sana bahwa salawat Allah kepada Rasul adalah Allah ingin menurunkan rahmatnya kepada Rasul. Inzal rahmah, Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasul. Salat Allah untuk Rasul artinya Allah memberikan rahmatnya kepada Rasul, menurunkan rahmatnya untuk Rasul. Salat malaikat kepada Rasul memiliki dua arti. Arti pertama ialah malaikat mensucikan Rasul, tazkiyah Rasul. Atau arti kedua, malaikat memohonkan rahmat untuk Rasul. Sementara salat dari seorang mukmin untuk Rasul ialah doa, memberi doa untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Karena kita harus meyakini bahwa dalam makhluk Allah ini, Allah ketika menciptakan makhluknya, ada makhluk yang Allah ciptakan langsung kun fayakun, tanpa proses. Itu yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan amrullah. Innama amruhu idza arada kun fayakun. Tapi ada proses ciptaan Allah harus mengikuti alam sebab musabab ini, alamul asbab, yaitu penciptaan manusia, penciptaan banyak hal dalam dunia ini. Kita menyelesaikan sesuatu, melewati sesuatu. Kita dilahirkan setelah kita memiliki kedua orang tua dengan proses tertentu. Saya ingin menghilangkan dahaga saya harus menggunakan air untuk saya minum, menghilangkan dahaga tersebut. Harus bergantungan dengan sebab. Pertama. Kedua, harus kita yakini bahwa ada makhluk Allah yang yang diciptakan oleh Allah spontan tanpa melalui proses, dan makhluk itu ialah Nur Muhammad. Allah ketika menciptakan Nur Muhammad, kun Nur Muhammad fakan, tanpa ada proses. Karena itu kemudian riwayat dari Syiah maupun Sunnah menyebutkan bahwa pertama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad.
Kemudian dari Nur Muhammad, sebagaimana riwayat Jabir ibni Abdullah al-Ansari ketika bertanya kepada Rasulullah, apa sesuatu yang pertama Allah ciptakan? Ketika Rasul menjawab bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah nuru nabiyyika Muhammad wa minhu khalaqa kulla nur, dan dari cahaya itu Allah ciptakan segala makhluk. Allah ciptakan segala makhluknya. Tahu kalau kita rajin membaca Maulud Habsyi Simtud Durar, itu ada isyarah dari Al-Habib Ali Al-Habsyi ketika beliau menyebutkan wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin. Dari Nur Muhammad Allah ciptakan semua makhluknya yang terdahulu dan sampai hari kiamat. Karena itu kemudian arti salawat kita untuk Rasul, kita ingin menyebutkan, memohonkan rahmat kepada Rasul. Artinya apa? Karena tidak ada rahmat Allah yang turun kepada kita kecuali melalui Rasul. Karena itu kita bersalawat kepada Rasul agar rahmat Allah turun pada Rasul. Dan apabila telah turun pada Rasul, rahmat itu baru bisa turun kepada kita. Dan itu untungnya kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Seperti kita mengatakan, ya Allah berikan kepada Rasul rahmatmu dan pemberianmu, agar kemudian kita memperoleh pemberian dan rahmat itu melalui Rasul. Karena tidak ada yang turun dari Allah kecuali melalui Rasul, dan tidak ada yang naik ke Allah kecuali melalui Rasul, karena beliau merupakan sentral dari segala sesuatu. Salawat dari Allah menurunkan, Allah memberikan rahmatnya. Dari malaikat mensucikan Rasul atau memohonkan rahmat, dan dari kita artinya doa. Itu yang bisa kita baca dalam beberapa riwayat. Para malaikat itu salawatnya apabila untuk Rasul dalam arti mensucikan Rasul dari hal-hal yang tidak benar. Tetapi salawat malaikat kalau untuk kita itu artinya istighfar, memohonkan ampun untuk kita. Jadi kalau malaikat mengucapkan kepada kita salawat karena kita bersalawat kepada Rasul, maka ungkapan malaikat salawatnya, jawaban pada kita itu ialah para malaikat sedang memohonkan ampun kepada kita. Allah berfirman begini, karena ada beberapa tugas malaikat itu adalah memohonkan ampun untuk kaum mukminin. Dalam surat Ghafir atau surat Mukmin Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Para malaikat yang memikul arsy Allah bertasbih kepada Allah, memuji Allah, dan kemudian memberikan ampun, memohonkan ampun kepada mereka orang-orang yang beriman. Mereka berdoa, ya Allah, kerahmatmu telah meliputi segala sesuatu, maka berilah ampun kepada mereka orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalanmu. Selamatkan mereka dari siksaan neraka jahimmu, masukkan mereka ke surga Adenmu yang telah kamu janjikan untuk mereka dengan para ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Kemudian waqihimus sayyiat, jaga mereka dari semua perbuatan-perbuatan jelek. Artinya, kalau kita memperoleh salawat dari malaikat, artinya malaikat sedang mendoakan kita.
Apabila kita memperoleh salawat dari Allah, berarti Allah sedang mencurahkan rahmatnya kepada kita. Karena begini, setiap seorang mukmin bersalawat kepada Rasulullah, Allah menjawab salawat itu 10 kali lipat. Paling sedikit riwayatnya ada 1000 kali lipat. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Ahlul Bait, ketika Allah bersalawat pada kita, artinya apa? Allah sedang mencurahkan rahmatnya pada kita. Kapan curahan rahmat itu datang? Ketika kita bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sebentar lagi akan saya bacakan riwayat ketika Rasul turun ayat ini, tapi saya masih kembali kepada ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi akhir ayat itu, innallaha ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Apakah arti tasallimu taslima? Ada 2 arti di sini. Arti yang paling mungkin terkenal dan populer, arti kalimat wasallimu taslima, karena digandengkan dengan sallu, berselawatlah, maka artinya taslim di sini wasallimu, ucapkan salam untuk Rasulullah. Seperti ketika kita bersalawat sallallahu alaihi wa alihi wasallama, itu wasallimu taslima. Atau ketika kita mengucapkan salam untuk Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah, itu masuk dalam wasallimu taslima. Tetapi pendapat kedua, dan ini yang kuat karena ini dari riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, arti at-taslim wasallimu taslima di sini artinya, dan patuhilah, ikutilah semua perintah Rasul dan tunduklah dengan perintah Rasul. Seperti ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu wantahu. Artinya bersalawatlah kepada Rasul dan pasrahlah, ikutilah semua perintah dan semua larangannya. Salimu artinya harus al-inqiyad, mengikuti mutlak, karena dikuatkan oleh ayat lain dalam surat An-Nisa, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di sini artinya wa yusallimu taslima, pasrah, tunduk, mengikuti apa saja yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasul? Dari isyarah pertama kita fahami, karena hanya melalui salat pada Rasul kita memperoleh curahan rahmat dari Allah dan permohonan ampun dari para malaikat. Tetapi kalau kita melihat Rasul menekankan salawat pada kita, menekankan sekali, sehingga Rasulullah menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang paling kikir adalah orang yang disebut namaku tapi enggak berselawat kepadaku. Karena ada orang ini kikir sama orang lain, sama dirinya masih enggak kikir, kan banyak itu. Untuk memberi orang lain dia enggak mau, tapi untuk dirinya dia mau mengeluarkan, enggak kikir. Tapi orang yang enggak berselawat pada Rasul itu puncak kekikiran, karena dia amat kikir walau untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena di balik salawat, ketika mendengar nama Rasul kemudian ia bersalawat kepada Rasul, berarti ia akan memperoleh pahala yang besar dari Allah, curahan rahmat dari Allah, ampunan para malaikat dari Allah. Tetapi dia enggak mau, berarti dia untuk memberi kebaikan kepada dirinya enggak mau. Maka ini menunjukkan orang yang paling kikir, seperti sabda Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Atau ada hadis lain Rasul mengatakan akan keliru jalannya menuju ke surga orang yang enggak berselawat kepadaku.
Atau kita menemukan hadis-hadis lain ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan ashqannas, paling celakanya manusia, yang disebut namaku tetapi ia enggak berselawat kepadaku. Celaka, paling celaka kata Rasulullah, disebut namaku tapi dia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Kita mendengarkan juga hadis Rasul pernah bersabda begini dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala mashtama'a qaumun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mashtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi illa qamu an antani jifah. Tidak kumpul satu umat, satu kelompok kaum, kemudian dalam perkumpulan mereka itu sampai mereka berpisah. Di tempat itu mereka tidak menyebut nama Allah dan enggak berselawat kepada Rasulullah, maka mereka dan tempat yang mereka dudui itu adalah bangkai yang paling busuk baunya. Hadis kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dari Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu alaihi wa alihi la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi illa kana 'alaihim hasrah wa in dakhalul jannah lima yarawun minas thawab. Kata Rasulullah, kalau ada orang duduk satu majlis tidak bersalawat kepada Rasul, kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi, pasti majlis mereka itu akan membawa kepada kesengsaraan mereka. Walau akan membawa mereka ke surga, tetap mereka merasa sengsara karena melihat besarnya pahala salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi sebelum saya sebutkan beberapa riwayat berkaitan dengan besarnya pahala salawat kepada Rasul, kita ingin menyebutkan dulu apa di balik salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ayolah ikhwah, tugas para nabi dalam Al-Quran, tugas para Rasul dalam Al-Quran banyak. Tetapi bisa kita lihat bahwa tugas inti para Rasul itu ialah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah, untuk menyelamatkan umat manusia yang hidup dalam kegelapan agar hidup atau agar pergi menuju cahaya Allah, cahaya Islam. Coba kita baca dalam surat Ibrahim, Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bahwa Allah turunkan kepada Rasul Al-Quran, Allah utus Rasul dan Allah turunkan Al-Quran, tujuannya litukhrijan nas, untuk Rasul mementaskan, mengeluarkan manusia dari kegelapan demi kegelapan, bermacam-macam kegelapan, kepada ilan nur, pada cahaya Islam. Kalau kemudian kita membaca ayat ini, kemudian kita membaca surat Ahzab, ayat yang menyebutkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi tadi, kita akan menemukan ayat sebelumnya kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ternyata ini perlu digaji, ternyata kalau kita bersalawat kepada Rasul artinya Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kalau kita hidup dalam kegelapan, mutlak kegelapan itu, kegelapan jahiliyah, kegelapan syirik, kegelapan kegelapan perilaku yang keji, kegelapan segala macam kegelapan. Kalau kita ingin memperoleh cahaya dari Allah, ternyata yang mementaskan kita dari kegelapan demi kegelapan ini ialah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berselawat kepada Rasul, ketika Allah menjawab salam salawat itu kepada kita untuk mencurahkan rahmatnya, para malaikat untuk memberikan ampun pada kita, ketika rahmat Allah turunkan,
doa para malaikat datang pada kita, artinya rahmat, dan doa istighfar itu mengkikis semua kegelapan dan mengangkat kita untuk memperoleh cahaya. Coba kita dengungkan begini firman Allah 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab 43. Dia Allah yang mengucapkan salawat, artinya yang mencurahkan rahmat. Kapan sih Allah menjawab salawat kepada kita? Kalau kita berselawat kepada Rasulullah, Allah memberi salawat kepada kita. Kalau Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawatnya kepada kita sebagai balasan salawat kita kepada Rasul, maka salawat yang Allah berikan pada kita dan para malaikatnya itu ialah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ternyata salawat itu adalah satu modal yang bisa mementaskan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan durjana dan hidup dalam kegelapan demi kegelapan, agar kita memperoleh cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah adalah untuk kita mengenali Islam dan mengenali hak, dan cahaya itu akan membawa kita sampai kepada kebahagiaan akhirat dan sampai kelak agar ketika kita memperoleh surga di hadapan Allah. Pertama, salawat kepada Rasul adalah agar kita memperoleh jawaban salawat itu dari Allah, dan ketika kita memperoleh jawaban itu berarti kita akan mentas dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kedua, kita bersalawat itu artinya kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Allah, dalam arti kita natakhallaq bi akhlaqillah. Karena Allah bersalawat, maka kita patut mengikuti Allah, harus bersalawat. Kedua, karena kita melaksanakan perintah Allah. Allah menyebutkan sallu, perintah. Maka orang yang mentaati perintah Allah kelak akan memperoleh pahala yang besar. Ketiga, karena ketika kita bersalawat kepada Rasul, artinya kita mengikuti, mempraktekkan perangai indah yang dilakukan para malaikat, dan kita akan sejajar dengan para malaikat. Mereka bersalawat, kita pun bersalawat. Di balik itu, malaikat pun akan menjawab salawat itu untuk kita. Keempat, ketika kita bersalawat kepada Rasul, kita akan memperoleh salam dari Allah. Salamun qaulan min Rabbin Rahim. Karena begitu janji Allah. Setiap orang bersalawat kepada Rasul, Allah akan menjawab 10 kali. Dalam riwayat 1000 kali. Dan setiap kita memperoleh salawat dan salam dari Rasul, maka pasti kita akan memperoleh kebahagiaan. Inilah Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi alfa salatin fi alfi saffin minal malaikah. Siapa yang salawat kepada Rasul sekali, Allah menjawab salam kepada orang itu 1000 kali di saf para malaikat. Fi alfi saffin, di 1000 saf para malaikat. Kemudian walam yabqa syai'un mimma khalaqahu Allah illa shalla 'alal 'abdi li salatillah alaihi wa salati malaikatih. Kalau Allah menjawab salawatnya kepada kita dan para malaikat pun ikut menjawab salatnya kepada kita, maka kata Rasulullah, riwayat dari Al-Imam As-Sadiq, maka seluruh wujud di jagat ini ikut juga bersalawat kepada kita karena Allah dan malaikat bersalawat. Artinya ikut mendoakan. Jangan kita anggap makhluk-makhluk yang wujud ini enggak bertasbih kepada Allah. Sementara bertasbih kepada Allah artinya
dibarengi dengan salawat kepada Allah, pada Rasul, karena tidak pernah akan sampai tahmid, tasbih dan semua amal perbuatan baik itu kalau enggak dibarengi dengan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada segala sesuatu kecuali ikut mendoakan hamba tersebut, semua wujud ini, karena Allah dan malaikat sedang menyampaikan doanya dan rahmatnya kepada kita. Kemudian Rasul dengan riwayat Imam Ja'far menyebutkan begini, faman lam yarghab fi hadza fahuwa jahilun maghrur qad bara'allahu minhu wa rasuluhu ahlu baitih. Siapa yang tidak melakukan salawat, enggak memperbanyak salawat setelah tahu begini besarnya, maka dia seorang bodoh yang tertipu. Allah, Rasul dan ahlu bait Rasul lepas tangan dari dia. Kita memperoleh salam dari Rasul, dari para malaikat. Kemudian begini ayyuhal ikhwah, kenapa kita bersalawat pada Rasul? Kadang-kadang kita ini tidak pernah mampu memperoleh kemuliaan, kebaikan dan curahan rahmat dari Allah kalau hati kita ini kotor. Seberapa bersih ruh dan jiwa kita, sebersih itu kita memperoleh pemberian dari Allah. Karena ini nggak akan sampai kecuali pada tempat yang suci, bersih. Kapan ruh ini akan bersih? Kalau ruh ini kita gandengkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim bersalawat kepada Rasul, artinya ia mengisi ruhnya dengan sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ruh itu terisi dengan nama beliau, dengan cinta pada beliau, maka ruh itu akan menjadi bersih. Dan ketika bersih, maka ruh itu sudah siap untuk menerima pemberian dari Allah, anugerah dan bermacam-macam pemberian. Maka seberapa banyak kita berselawat, sebegitu banyak juga kita memperoleh fuyudat dan al-faidul ilahi, pemberian dari Allah. Karena itu, dan kita dalam nanti saya bacakan beberapa riwayat. Karena itu orang yang menuntut ilmu ketika ingin menyampaikan sesuatu, ketika ada pelajaran yang sulit bagi dia atau di luar pelajaran, ketika ia menghadapi suatu problem, muskilah, satu bencana, satu problem, atau bahkan lupa sesuatu, riwayat demi riwayat semua menganjurkan perbanyak salawat pada Rasul. Maka yang lupa diingatkan oleh Allah, sesuatu yang sulit dipermudah oleh Allah. Karena apa? Karena datangnya kemudahan dari Allah itu ketika kita telah siap menerima. Kapan kita siap menerima? Ketika ruh ini bersih. Kapan ruh itu bersih? Kalau kita isi dengan salat ala Muhammad wa ahli Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu para anbiya memperoleh kedudukan demi kedudukan itu, banyaknya mereka mengisi hati mereka dengan mahabbah pada Rasul dan menyebut nama Rasul. Al-Imam As-Sadiq, juga Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, ketika beliau mereka ditanya, bagaimana Ibrahim bisa memperoleh kedudukan Khalilur Rahman? Jawaban Imam Shadiq ialah, dan jawaban juga Al-Imam Al-Hasan Al-Askari, bikathrati salatihi ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena banyaknya bersalawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, mendekatkan diri dengan salawat artinya siap-siap untuk memperoleh anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Sekarang saya akan sampaikan beberapa riwayat berkaitan dengan keutamaan selawat pada Rasul. Kalau keutamaan selawat begitu banyak dalam riwayat demi riwayat, kalau cuman saja keutamaan selawat itu akan memberikan kepada kita untuk jaminan kita memperoleh syafaat di hari kiamat, maka itu cukup dalam semua arti kemuliaan dan kebesaran salawat. Padahal bukan cuma jaminan syafaat saja. Dalam segala hal, bermacam-macam riwayat, bentar lagi kita akan menemukan bahwa ternyata wujud ini harus punya hubungan dengan Rasulullah baru bisa selesai. Ada satu riwayat ketika Allah ingin melahirkan Rasul, karena satu riwayat Rasul itu lahirnya subuh katanya,
malam Rasul mau dilahirkan, dalam satu riwayat Allah telah menciptakan 7 gunung dan dipenuhi gunung itu dengan para malaikatnya yang tidak bisa dihitung banyaknya kecuali Allah. Dan semua para malaikat ini fis samawati sab'a ya, dan semua para malaikat itu bertasbih, bertahmid kepada Allah. Dan pahala salawat, tasbih, tahmid para malaikat itu Allah berikan, Allah persiapkan untuk orang yang ketika disebut nama Sayyidil Wujud Muhammad, getar tangannya, getar dadanya, hatinya, terus bercepat-cepat bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan itu kebesaran Rasulullah, belum lahir dipersiapkan oleh Allah. Untuk siapa yang mengucapkan salawat akan diberi pahala begini besar. Mungkin pernah kita sampaikan di sini bahwa ketika Allah menciptakan 70.000 para malaikatnya untuk bertawaf di Arsyullah, mereka bertawaf di Arsy. Kemudian setelah mereka tawaf, bertasbih, bertahmid kepada Allah, Allah memerintahkan mereka untuk mengangkat Arsyullah. Setelah mereka tawaf, mereka tasbih, mereka tahmid, mereka mengangkat Arsy, mereka nggak mampu karena beratnya Arsy. Mereka berkata pada Allah, ya Allah, kami telah bertawaf, kami telah bertasbih, kami telah bertahmid, dan ketika kami ingin mengangkat Arsy-Mu, kami nggak mampu. Allah berfirman pada mereka, ya malaikati tufu bi arsy wa sallu ala habibi wa nuri Muhammad tarfa'u arsy. Hei para malaikat lu, bertawaflah kamu di arsku, kemudian bersalawatlah kepada kekasihku dan cahayaku Muhammad, nanti kalian akan mampu mengangkat arsku. Mereka bertawaf, kemudian mereka bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Setelah mereka bersalawat pada Rasul, mereka mampu mengangkat Arsyullah. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau kami bersalawat kepada kekasihmu Muhammad, berarti zikir kami, tasbih kami, takbir, tahmid kami kepadamu kurang. Karena kalau tadi murni hanya bertasbih kepadamu, sekarang berselawat kepada nabimu, berarti kurang tasbih dan tahmid kita. Maka Allah menyebutkan kepada mereka, ya malaikati, idza sallaitum ala habibi wa nuri Muhammad faqad sabbahtumuni wa halaltumuni wa hammadtumuni wa kabbartumuni. Kalau kalian telah berselawat kepada kekasihku dan cahayaku Muhammad, sepersis seperti kalian bertasbih dan bertahmid kepadaku, persis. Ternyata alladzina yahmiluna arsya rabbihim, mampu mengangkat arsy Allah, para malaikat itu harus bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang ingin saya baca di sini berkaitan dengan besarnya pahala salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali pernah menyebutkan begini, bisyahadatain tadkhuluna al-jannah wa bis-salati tanaluna ar-rahmah fa'akthiru minas salati ala nabiyyikum wa alihi. Kemudian beliau membaca innallaha wa malaikatahu sampai akhir ayat. Beliau bersabda, dengan 2 kalimat syahadah kalian bisa masuk surga, dan kalian dengan bersalawat kepada Rasul kalian memperoleh rahmat dari Allah. Sekali lagi, untuk mancing rahmat Allah ini harus melalui salawat kepada Rasul, karena simbol rahmat Allah itu adalah Sayyidil Wujud Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau Allah menyebutkan nama Rasulullah dalam Al-Quran, Raufun Rahim. Maka bisalati tanaluna rahmah, hanya dengan salawat kalian memperoleh rahmat dari Allah. Atau kita menemukan hadis diriwayatkan dari Imam Shadiq an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi annahu yaqul ana indal mizan yaumal qiyamah
faman thaqulat sayyi'atihi ala hasanatihi ji'tu bis salawat alayya hatta uthqil biha hasanat. Aku kelak di hari kiamat ada di mizan. Tidak ada timbangan kelak di akhirat, akan di amal perbuatan kita yang baik yang jelek ditimbang. Nanti aku berdiri di timbangan, di mizan itu, kata Rasulullah. Siapa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang amal jeleknya lebih berat daripada amal perbuatan baiknya? Karena kalau kejelekan jelek ini bahaya. Kita bisa baca nanti man khaffat mawazinu kemana, man thaqulat mawazinu kemana. Kalau ada orang yang amal perbuatannya lebih banyak, kata Rasulullah, saat itu aku datang dengan salawatnya yang pernah ia sampaikan kepadaku, maka aku akan beratkan amal perbuatan baiknya dan mengalahkan perbuatan jeleknya, dan ia akan selamat menuju ke surga. Salawat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi di ahadis yang lain juga beliau menyebutkan, aku kelak di, bukan hanya di mizan, aku kelak di sirat. Sirat. Semua orang akan lewat sirat itu. Pasti setiap manusia. Kata Rasulullah, siapa yang banyak salawat denganku, dia akan memiliki cahaya di sirat, dan siapa yang memiliki cahaya, ia akan selamat dan enggak pernah akan dicampakkan ke neraka karena cahaya yang ada padanya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi meriwayatkan bahwa yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kelak orang itu di hari kiamat telah tidak lagi memiliki dosa karena dosanya telah diampuni oleh Allah dan kembali kepada Allah seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi nilainya di sisi Allah seperti tasbih, tahlil dan tahmid. Ini adalah pahala demi pahala yang Allah sisakan untuk manusia yang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Bahkan Rasul menyebutkan, kadang-kadang kita anggap orang angkat suaranya salawat ini enggak ada dalilnya. Ada. Pernah kita baca riwayat, sejauh mana suara itu, sejauh itu syaitan lari. Tergantung kita. Tapi ada hadis lain, Rasul menyebutkan begini, irfa'u aswatakum bis salati alayya fa innaha tadhhabun nifaq atau tudhibun nifaq. Angkat keras suara kalian untuk berselawat kepadaku, karena itu menghilangkan nifak. Kalau ingin mengobati nifak selain dengan cara-cara lain, tinggalkan hal-hal dilarang oleh Allah, keraslah ketika berselawat, angkat suara anda kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi dengan selawat yang begitu keras. Kita bisa menemukan bahwa selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, man asurat alaihi haja falyukthiris salah alayya fa innaha takshiful humum wal ghumum wa tukthirul arzaq wa tuqdal hawaij, taqdil hawaij. Apabila ada kesulitan dari kalian atau ada kebutuhan haja yang sulit, maka perbanyaklah salawat padaku, kata Rasulullah, karena salawat itu menghilangkan, mengikis semua kesedihan dan memperbanyak rizki dan mengkabulkan semua hajat yang kita inginkan untuk kita selesaikan. Kemudian Rasul juga bersabda, man shalla alayya alfa marrah basyara bil jannah atau busyira bil jannah qabla mautih. Siapa yang pernah selawat kepadaku 1000 kali, Allah akan berikan ia kabar gembira sebelum matinya, telah diberi kabar gembira bahwa tempatnya kelak di surga. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang banyak selawat kepadaku kena gadan yamurru gadan ala sirat wa wajhuhu yatala'la akthar minal qamar fi lailatul badr. Orang kelak yang banyak salawat pada Rasul ketika melewati sirat, wajahnya berseri-seri melebihi bulan purnama.
Ayyuhal ikhwah, ahadis demi ahadis ini semua menguatkan kepada kita bagaimana besarnya arti salawat kepada Rasul. Sehingga ada hadis-hadis yang lain, orang yang duduk bersalawat pada Rasul sebelum bangun telah diampuni oleh Allah dosanya. Ketika bersalawat dalam keadaan bangun sebelum ia duduk telah diampuni oleh Allah dosanya. Dan itu besarnya arti salawat kepada Rasul. Kalau tadi Rasul mengatakan aku di mizan untuk memperberati, ternyata Rasul dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Baqir, beliau menyebutkan athqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah as-salatu ala Muhammad wa ahli baitih. Sesuatu yang paling berat diletakkan di mizan kelak di hari kiamat ialah bersalawat kepada Rasul dan keluarganya. Kalau kita ingin memperbanyak agar kelak ke surga ini lebih mudah, maka silahkan kita perbanyak salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pernah menyebutkan begini, harganya salawat itu surga. Dan ini Rasul diberitahu oleh Jibril, enggak ada harganya kecuali surga. Dengarkan sabda Rasul, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi qala ja'ani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad la yusalli alayka ahadun min ummatika illa shalla alayhi sab'una alfa malak wa man sallat alayhi al malaika kana min ahlil jannah. Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku memberitahu begini, wahai Muhammad, tidak ada satu orang pun dari umatmu berselawat kepadamu kecuali 70.000 malaikat menjawab salamnya untuk dia, salawatnya. Dan siapa yang pernah memperoleh salawat malaikat, maka dia pasti dari penghuni surga, akan diselamatkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Segala sesuatu ini berubah dengan salawat. Pernah Rasul dengan Imam Ali duduk satu kebun di Madinah. Di atas kepala beliau ini keliling lebah tawon itu ya, membuat madu, berbunyi nyinyi. Rasulullah kemudian senyum. Rasul berkata, "Hai Ali, tahukah engkau apa yang dikatakan lebah ini?" Dia berkata kepadaku, "Ya Muhammad, aku sisipkan madu sedikit untukmu. Aku ingin hari ini kamu menjadi tamuku. Perintahkanlah Ali untuk mengambil madu itu di tempat." Ia tunjukkan tempat itu. Kemudian Rasul berkata, "Wahai Ali, ambillah madu itu. Lebah ini ingin hari ini kita menjadi tamunya." Ketika Imam Ali mengambil madu itu, Rasul berkata bersabda sallallahu alaihi wasallam pada lebah itu, "Kamu ini selalu menghindap ke bunga-bunga, dan bunga-bunga yang kamu datang itu bukan semuanya manis. Tetapi kena banyak yang pahit. Tetapi kenapa madumu ini kemudian manis, dan selain manis mempunyai bermacam-macam khasiat di madumu? Apa? Sementara bunga bisa kita lihat." Apa kata tawon atau lebah itu? "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, setiap kita mendekati bunga, Allah mengilhamkan kepada kita untuk bersalawat kepadamu. Dan karena salawat kepadamu itulah terjadi apa yang terjadi di madu yang kita keluarkan." Jadi berkaitan segala ini ada hubungannya dengan Rasulullah, dan memang berhubungan cuma bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita bagaimana kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, maka kita sendiri yang akan memperoleh kerugian. Kata Rasulullah tadi, silahkan kamu memperbanyak atau kamu kurangi, kembalinya cuma kepadamu. Karena salawat itu keuntungannya pada kita, seperti yang saya sebutkan, bermacam-macam keistimewaan di balik selawat. Selain kita keluar dari kegelapan menuju cahaya, selain kita natakhallaq bi akhlaqillah, kita memperoleh jawaban salam dari Rasulullah, memperoleh jawaban salam dari malaikat dan semuanya, maka selawat itu yang bisa merubah kehidupan kita. Jauhnya kita dengan Rasul menyebabkan jauhnya kita dengan kejayaan. Jauhnya kita dari salawat
Maka itu jangan sampai kita didengarkan nama Rasul seperti nggak terdengar sesuatu, nggak terjadi sesuatu. Orang kalau mencintai sesuatu akan mengenang terus sesuatu itu. Orang kalau mencintai seseorang akan terus disebut orang tersebut, terus di lidahnya. Orang yang mengatakan cinta pada Rasulullah tidak pernah berhenti, ia terus akan berselawat. Kenapa? Ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah as-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Tinggal terakhir, bagaimana cara salawat bersama Rasul? Kalau kita sudah tahu kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya dan pahalanya begitu besar, khususan sebelum saya memberi caranya, khususan ayyuhal ikhwah, malam Jumat, riwayat dari a'immah ahlul bait, setiap orang mukmin ini paling sedikit setiap hari berselawat 100 kali, dan apabila Jumat 1000 kali. Dalam riwayat-riwayat yang ada, Rasul menyebutkan ada para malaikat khusus diturunkan oleh Allah ke bumi Kemis sore dan kembali ke langit Sabtu menjelang maghrib. Tugas para malaikat itu diturunkan ke bumi cuman untuk hanya mencatat orang yang berselawat kepada Rasulullah, nggak ada kerjaan lain. Jadi kalau kita ini sekarang berselawat, Rasul menjawab, dilaporkan, ya Rasulullah jam sekian sekarang ini umatmu bernama ini bersalawat kepadamu, dan Rasul menjawab. Apakah bukan keuntungan kita memperoleh jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu mari kita perbanyak salawat kepada beliau, khususan kita sekarang menjelang Rabiul Awal. Jadikan bulan ini bulan salawat. Setiap saat kita apapun dalam kondisi bagaimanapun, karena salawat itu mudah ungkapannya tapi begitu besar nilainya di sisi Allah. Kelak kita kalau wafat, kita akan dimudahkan oleh Allah dari sakaratil maut. Itu jaminan orang yang berselawat. Urusan rizki, urusan kesulitan, urusan semuanya berselawat. Bahkan orang yang sering lupa itu karena hatinya tertutup. Ketika kita berselawat, dibuka tutup itu oleh Allah dan kita cepat lupa, cepat ingat. Ijal ikhwah, tapi bagaimana cara bersalawat pada Rasul? Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu para sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berkaitan mengucapkan salam padamu kita tahu, tapi bersalawat ini bagaimana ya Rasulullah? Dalam buku-buku riwayat dari kalangan mazhab apapun berkaitan dengan riwayat ahli sunnah maupun syiah, Rasul menyebutkan bahwa salawat itu ketika beliau ditanya, beliau mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau dalam riwayat terbanyak dalam buku ahli sunnah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada perbedaan pakai wa ala dalam riwayat ahli sunnah, dalam riwayat ahlul bait nggak pakai wa ala, tetapi yang terpenting keluarga Muhammad harus masuk dalam salawat. Jadi Rasul ketika mengajari kita berselawat selalu membawa keluarganya, tidak pernah lepas. Kemudian beliau menyebutkan, jangan kalian berselawat kepadaku selawat yang batra, puntung, terputus. Mereka bertanya, apa selawat batra itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu menyebutkan selawat kepada aku, berhenti, enggak kamu teruskan untuk keluargaku. Kalau kiranya Rasulullah ini tidak memerintahkan kita untuk menyebutkan keluarganya, tapi kalau kiranya kita ini mengaku cinta Rasulullah, kenapa kita mau kikir untuk berselawat kepada keluarga Rasulullah? Bukankah Rasulullah minta opah pada kita agar kita membayar opah itu untuk mencintai keluarganya? Artinya Rasul menyebutkan salawat dengan begitu banyak pahalanya. Jangan pernah salawat yang terputus tidak menyertakan keluarganya. La tusallu alayya salat batra. Baca dalam buku-buku tafsir, Durrul Mansur dan semua buku tafsir. Bahkan di riwayat di Bukhari pun ada bahwa salawat itu ada keluarga Rasulullah harus masuk dalam salawat. Kalau enggak salawat batra.
Syafi'i pernah menyebutkan, ya ahla bait Rasulillah hubbukum fardhum min Allah fil Qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man la yusalli alaikum la salatalah. Imam Syafi'i berkata, wahai keluarga Rasul, mencintai kalian adalah kewajiban yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'annya. Cukup kemuliaan yang ada pada kalian wahai keluarga Rasul, bahwa yang tidak menyertakan salatnya dengan kalian maka tidak sah salatnya. Harus pakai wa ala ali atau wa ali dalam semua salawat kita. Jangan kita sallallahu alaihi wa selesai, harus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kita kan mau bertanya, kenapa kita jadi kikir sama keluarga Rasulullah? Kenapa? Kenapa kita mengucapkan salawat untuk keluarganya? Kalau salawat untuk keluarganya itu perintah beliau, kita tidak hiraukan, apalagi yang beliau minta untuk mencintai keluarganya, untuk berani mengorbankan diri kita demi keluarganya, itu mustahil akan kita berikan. Wong salawat untuk mereka saja kita tidak berikan. Karena itu harus setiap salawat kita sertakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan banyaknya sirah salawat. Salawat ini begitu banyak sirah salawat, bermacam-macam salawat. Tapi sebenarnya tidak perlu kita buat perselisihan. Biar masing-masing ingin melampiaskan cinta mereka pada Rasulullah, sehingga mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan mereka pada Rasulullah, silakan. Kalau itu berbentuk salawat dengan cara apa mereka silahkan. Tetapi salawat Rasul cuma memberikan garis besarnya saja, globalnya. Apapun bentuk salawat, jangan pernah lupa menyertakan keluargaku dalam salawat itu. Sehingga jangan diperselisihkan bermacam-macamnya salawat. Ada salawat ini bermacam, silahkan. Tapi yang penting jangan pernah lepas salawat itu dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sayyidina dan tanpa sayyidina pun jangan diperselisihkan. Kalau selawat ini merupakan ibadah, maka ibadah itu ialah kita cuma melakukan apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dalam Al-Quran pun kalau membaca nama Muhammad, nggak harus wama Muhammadun illa Rasul, kita tambahi wama sayyiduna Muhammad. Atau dalam hal azan pun kita nggak tambahi. Tetapi bagi yang menambahi salawat itu jangan juga diajak kelahi, biarkan mereka menambahi dengan sayyidina dan semuanya, dan itu pun indah. Di luar salawat memang harus jangan memanggil nama Muhammad tanpa menampakkan ta'zim. Tetapi ketika orang salawat pada Rasul tanpa mengucapkan sayyidina, karena itu merupakan ibadah, dan ibadah hanya mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah. Tapi apabila ada yang mengucapkan sayyidina pun nggak perlu kita sibukkan, maka karena mereka pun ingin menghormati Rasulullah, mungkin mereka inginkan, biarkan. Yang penting dalam semua ini adalah salawat tidak boleh lepas dengan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru salawat itu ada khasiatnya, ada hasilnya, ada pahalanya, karena kita telah mengikuti sesuai yang dianjurkan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, itu malam ini kajian kita berkaitan dengan salawat pada Rasul. Dan mari kita akhiri pengajian ini dengan kita membaca ayat Al-Quran tadi, kemudian kita bareng-bareng mengucapkan salawat dengan suara yang lebih keras untuk menghilangkan nifak dari kita dan syaitan agar lari dari tempat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.